Shalom Bapak Ibu Saudara, sukacita di tempat ini, amin. Boldness for the King. Kita semua adalah umat pemberani dalam nama Tuhan Yesus. Berani menghadapi hidup, berani menghadapi jalan-jalan di depan bersama Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan doa. Kami mengucap syukur, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan kami sebagai umat kekasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau memelihara kami dengan sempurna. Sampai hari ini Kau memenangkan kami untuk kami boleh menguduskan hari Sabat-Mu. Dengan sukacita kami menyambut hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi ruangan ini dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga di tempat ini tidak ada di antara kami yang tidak fokus kepadamu. Tidak ada di tempat ini yang tidak mengasihi Engkau. Tidak ada di tempat ini yang tidak memuji nama-Mu. Yang berkuasa hanyalah Engkau Allah yang hidup, yang kami kenal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan siang dan malam. Tuhan, suara-Mu penuh kekuatan, penuh semarak. Tidak ada Allah lain yang kami sembah kecuali Engkau. Mari umat Tuhan sembah Dia. Dia satu-satunya Allah yang layak disembah, ditinggikan. Kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah manusia, kami menyembah Allah yang hidup. Haleluya. Bermasmur bagimu. Segala bumi isinya tunduk kepadamu. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, Allah Tritunggal yang Esa. Oh, kami muliakan Engkau ya Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Lembah air mata gemetar oleh karena kuasa-Nya. Penderitaan gemetar oleh karena kuasa-Nya. Puji-pujian kami naikkan. Semua penderitaan boleh kami lewati bersama Engkau Tuhan. Kami kuat, kami pemberani. Sebab Engkau Allah kami. Dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Yes. Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh haleluya. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau, amin.
deklarasikan hari ini Tuhan. Segala yang ada tulus sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami di pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Terima kasih Tuhan. Tulus sekarang sampai selamanya. Hati kami tidak ada yang lain selama-lamanya. Tiada yang lain, yes, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia tak tergoyahkan, satu nama selama-lamanya. Yes. Ini kami umat-Mu Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang tertinggi dan terutama dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap
Berkatilah orang-orang yang selalu memuji-muji Dia. Dan saat ini kita menerima kuasa yang dari sorga. Jika Allah bersama kita, siapa lawan kita? Mari kita sambut dengan sukacita, sorak kemenangan. Allah kita sanggup mengalahkan segala jenis musuh. Haleluya. Yes. Ku diberi kuasa, kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar ya Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita orang-orang yang percaya dalam nama Yesus, kita sanggup melakukan perkara besar. Amin. Dia menara yang kuat. Katakan, Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit umat Tuhan, bangkit
segalanya. Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus segala-galanya. Nama yang berkuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Luar biasa janji Tuhan ini bukan buat 1-2 orang, tetapi untuk seluruh umatnya yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut apapun. Kami mau berani dalam nama Tuhan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu. Amin. Yesus Tuhan. Katakan bersama dengan penuh percaya. Yesus. Memberiku, oh Tuhan, kemenangan. Amin. Yesus memelukku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku pegang janji-Mu, kami percaya. Ku tidak takut sebab Engkau besertaku Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab Engkau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus, Engkau pegang tangan kami. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus
Terima kasih Tuhan. Engkau yang menuntun kami melewati lembah demi lembah, gunung, dan segala jalan-jalan yang mungkin sulit buat kami. Tapi kami mau memilih jalan yang sempit itu Tuhan, supaya kami benar-benar hidup di jalan-Mu. Jaga kami dengan hati yang penuh kewaspadaan. Kami mau menang bersama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hosana. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman. Dalam kehidupan kami Tuhan, ada jatuh bangun yang kami alami setiap saat. Ada sukacita, mungkin ada juga duka cita. Ada keberhasilan, namun juga ada kegagalan-kegagalan yang menghampiri hidup kami. Kami tahu semua ini terjadi atas kendali Tuhan. Kami percaya ketika Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang begitu kuat, maka kami mampu untuk berdiri, kami mampu untuk berjalan, bahkan kami mampu untuk menapaki hari-hari juang kami yang penuh dengan risiko, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan masalah. Tapi ketika Engkau menggenggam kami, Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu, kami harus menjadi kuat. Bahkan kami akan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Walaupun di depan kami jalan yang berliku-liku, walaupun di depan kami jalan yang berbatu-batu, walaupun di depan kami jalan yang sulit, tapi Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan pertolongan, Engkau berikan penyertaan-Mu, dan Engkau mengangkat kami untuk menjadi anak-anak yang menang dalam hidup ini. Tuhan tolong kami, supaya ketika kami melewati minggu ini, kami melewatinya dengan penuh sukacita walau ada begitu banyak persoalan. Tapi kami punya pribadi Tuhan yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Biarlah kami pegang Engkau kuat-kuat Tuhan. Supaya dalam minggu-minggu ini pun kami tetap berjalan. Dan Engkau tetap menggenggam kami dengan tangan kanan-Mu itu Tuhan. Tuhan terima kasih, ini waktu yang baik untuk kami dikuatkan dengan firman-Mu. Tuhan berbicara dengan bahasa yang sederhana bagi kami, supaya kami bisa menerapkan firman ini bukan menjadi pendengar saja. Kami kuat dengan firman, kami berjalan dengan firman, dan kami keluar sebagai pemenang karena Yesus yang begitu dahsyat dan luar biasa yang mengasihi kami. Anak-anak Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang sederhana ini di belakang salib Tuhan. Supaya ketika nama-Mu diberitakan, firman-Mu disampaikan, Tuhan sajalah yang ditinggikan dan mendapat pujian dari semua kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Anita dan tim pemuji. Saya selalu bilang tim pemuji. Tim pemuji yang luar biasa yang menolong saya sebenarnya untuk bisa masuk dalam pemberitaan firman di hari ini. Seperti tadi disampaikan bahwa tema bulan ini adalah Boldness for the King. Ya, saya melihat nih, oh ini keberanian, dan lagu-lagu tadi semua sebenarnya menguatkan kita supaya berani masuk dalam pergumulan hidup. Kalau orang bilang dia tidak punya masalah, wow, saya merasa bahwa oh imannya nih gak terlalu bisa bertumbuh. Tapi setiap orang, pendeta-pendeta nih, pasti ada masalah, pasti ada pergumulan-pergumulan, pasti ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tetapi bagaimana kita bisa menjadikan tantangan itu, pergumulan itu, menjadi kekuatan bagi hidup kita. Kita bisa keluar dari tantangan dan persoalan itu, dan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang. Amin. Tema khotbah saya pagi ini adalah tips menghadapi tantangan besar.
tips untuk menghadapi tantangan besar. Semoga tidak bisa kelihatan yang kecil. Tips itu ada dua. Tips itu bisa kasih tips ke petugas hotel. Tapi itu orang bilang itu sogok gitu ya. Atau ketika Bapak Ibu makan kasih tips. Tapi juga ini tips cara bagaimana strategi untuk menghadapi tantangan besar. Dan saya membaca itu di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Bicara tentang Daud dan Goliat. Itu ya. Perkelahian Daud dan Goliat, tapi saya akan melihat sampai pasal ayat yang ke-50 aja. Bapak Ibu, sebelum saya membacakan bagian-bagian ini di dalam bagian khotbah saya, ketika kita melihat cerita ini, mulai dari pasal 16 sampai dengan pasal 17, itu tergambar betapa luar biasanya seorang yang namanya Goliat. Firman Tuhan katakan dia tingginya 6 hasta sejengkal. Ada orang katakan bahwa 6 hasta sejengkal itu 2,9 meter, saya ini 175. Pakai sepatu lebih tinggi dikit 176. Dia masih 2 meter, tapi banyak orang yang kata bahwa 6 hasta sejengkal itu adalah 3,2 meter. Rata-rata orang Israel itu hanya 175 ke atas. Tapi orang Filistin ini 3,2 meter. Ini 2 meter? 3,2 meter. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu melihat di dalam bacaan-bacaan sebelumnya, di dalam Bilangan pasal 13 ayat 32, ketika orang Israel diutus 12 pengintai, dia pulang bilang apa? Saya menemukan orang-orang raksasa. Hanya Joshua dan Kaleb yang bilang, oh enggak, dia meyakinkan umat. Sebenarnya Yosua dan Kaleb sadar juga bahwa itu memang ada orang raksasa di sana. Tapi bagaimana mereka bisa menguatkan umat supaya jangan terpengaruh, jangan kecut hati, jangan tawar hati ketika melihat lawan mereka sangat begitu besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena di teks-teks mulai dari Bilangan, Ulangan sampai dengan Samuel dan Yosua, itu bicara tentang orang-orang enak, orang-orang raksasa, orang-orang Gad. Nah bayangkan, Goliat itu bukan saja tinggi 3,2, tetapi di dalam teks Alkitab bilang dia berbaju sirah berat 5.000 sikal. 5.000 sikal itu 57 kilo. Berarti dia ditutupin dengan begitu banyak kelengkapan-kelengkapan. Memang di dalam teks-teks perjanjian baru dibilang kita harus berbaju sirahkan keadilan, berketopang kebenaran, dan seterusnya. Tapi ini pakaian perang yang memang sangat perfect, yang tidak bisa ditembusi oleh apapun, apalagi batu ali-ali. Sekali lagi, tidak bisa ditembusi oleh apapun, apalagi batu ali-ali yang dipakai Daud nantinya. Goliat itu adalah figur di Filistin yang sangat ditakuti. Punya kekuasaan yang hebat, tetapi juga sangat ditakuti oleh Filistin. Tetapi kalau kita meneliti firman Tuhan, pembacaan kita dalam 1 Samuel pasal 17, itu dikatakan sederhana, cuman pakai batu ali-ali satu, Daud kata pelah, dan Goliat kalah. Nah saya ingin bicarakan bagaimana tips menghadapi tantangan besar. Ini Goliat di depan, tantangan besar. Firman Tuhan yang tadi dinyanyikan, Yesaya pasal 41, Yesus memegang dengan tangan kanan. Memegang kita dengan tangan kanan itu berarti mestinya kita punya kekuatan melebihi segalanya. Tapi kadang-kadang kita ciut, saudara. Ketika ada tantangan di depan. Nah, apa tipsnya untuk menghadapi tantangan besar di depan? Yang pertama adalah berani melangkah walau sulit. Sekali lagi, berani melangkah walau sulit. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-32 pasal 16, pasal 17 dulu. 32 sampai sebelahnya dengan 37, tapi saya membacakan beberapa bagian saja. Pasal ayat yang 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu.
Ini aku akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari mudanya telah menjadi prajurit. Ini kata Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Dan seterusnya, ayat yang terakhir, 36-37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Berani melangkah walau sulit. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat ini proses Daud baru diurapi loh ini. Daud baru diurapi pasal 16. Lalu ketika Daud diurapi, firman Tuhan yang di pasal 17 dikatakan bahwa roh Tuhan pergi dari Saul. Dan dia mencari orang yang tepat untuk bisa menolong dia. Dapatlah Daud. Daud adalah pemain kecapi. Dan Daud tugasnya adalah ketika roh Tuhan itu pergi dari Saul, tugas pertamanya, dia memainkan kecapi dan Saul kembali. Tetapi tugas keduanya adalah ini baru dari selesai diurapi nih Tuhan nih, diurapi Tuhan. Dia harus berperang melawan musuh orang Israel yang paling besar ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu kalau kita melihat ini? Bacaan kita ayatnya mulai 32 sampai dengan 37 ini sesuatu yang sangat luar biasa. Daud berusaha untuk meyakinkan Saul. Ini lucu nih. Sebenarnya menarik kalau baca firman ini. Oh gila. Daud meyakinkan Saul bahwa dia hancurkan harimau, singa, binatang buas. Dia hanya bisa meyakinkan sebagai seorang gembala biasa. Gembala domba. Tetapi ketika dia meyakinkan ini, wah ini sesuatu yang luar biasa karena dia katakan begini di dalam ayat yang ke-32 tadi. Kalau orang yang mencemooh Tuhan itu, dia akan melawan orang yang mencemooh Tuhan itu. Ya. Dia akan melawan orang yang mencemooh Tuhan itu. Ini kenyataan yang sulit yang saya pikirkan. Ketika kenyataan yang sulit ini, Daud melangkah dengan begitu pasti. Daud berjuang dengan begitu pasti yang mau dikatakan Daud. Kalau Tuhan pernah tolong dia waktu yang lalu untuk bagaimana mengeluarkan domba-dombanya dari terkaman-terkaman singa, harimau dan sebagainya. Kalau Tuhan yang sama menolong dia pada waktu itu, Tuhan yang sama juga akan menolong dia ketika dia akan berperang melawan orang Filistin ini. Makanya kita bilang Tuhan Yesus tidak berubah. Saya kemarin bilang, khotbah itu saya bilang TikTok muncul. Gitu ya. Tetapi mau dikatakan bahwa Tuhan yang sama yang dipegang oleh Daud. Tuhan yang sama yang dipercaya oleh Daud. Tuhan yang sama yang pernah menolong Daud beberapa tahun yang lalu. Beberapa waktu yang lalu. Tuhan yang sama itu juga akan terus menolong dia. Ketika dia berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Itu sama dengan saudara dan saya. Ketika Tuhan pernah menolong saya dan saudara. Tuhan pernah menolong Bapak Ibu. Tuhan yang sama itu juga akan terus menolong kita. Akan terus memberkati kita. Akan terus melindungi kita. Akan terus mengeluarkan saudara dan saya dari berbagai persoalan-persoalan hidup. Tinggal saudara dan saya yakinkan hidupmu, yakinkan imanmu bahwa bersama Tuhan kita cakap untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa. Dan itu yang Daud mau. Dan itu yang Daud ungkapkan. Walaupun dia orang muda yang mungkin bisa saja bilang, lu masih kecil, masih muda. Tetapi kalau kita sudah pasti dengan Tuhan,
Kalau kita sudah berharap bahwa Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya, jangan pernah undur saudara. Jangan pernah ragu saudara, walaupun kesulitan, tantangan yang besar, persoalan yang hebat, pergumulan yang berat. Jangan takut. Kalau Tuhan pernah menolong saudara dan saya, Dia tetap Tuhan yang sama akan menolong kita. Kalau Dia pernah bekerja secara luar biasa dan dahsyat, dan saudara pernah alami mujizat demi mujizat, mujizat yang sama akan kita terus alami dalam hidup kita. Ini menarik adalah karena saya melihat begini, Tuhan saja menolong dia ya dari hal-hal kecil. Tuhan menolong Daud dari hal-hal kecil. Daud tetap berharap kepada Tuhan. Ada pepatah bilang kalau setia, firmanlah. Setia dalam hal kecil, Tuhan kasih lebih besar. Ada lagi firman bilang, kerjakan bagianmu, dan Tuhan akan mengerjakan bagian yang tidak bisa kamu kerjakan. Lah kalau firman sudah begitu banyak, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang? Kenapa kita harus ragu terhadap pertolongan-pertolongan Tuhan? Ayo kita melangkah walaupun sulit dalam hidup ini. Terus melangkah, terus berjuang, terus berharap kepada Tuhan. Supaya lagu dan firman yang tadi, jangan kata almarhum Bob Tutupoli, lain di bibir, lain di hati. Ya, memang lidah tak bertulang. Jadi hari ini bilang Tuhan tolong, tapi keluar, oh Tuhan. Tidak bisa saudara. Saya punya kekuatan cuman itu. Bahwa sekali Tuhan tolong, Tuhan akan terus menolong kamu, saudara dan saya. Dalam situasi sulit apapun. Amin. Yang kedua, kalau berani melangkah walau sulit, yang kedua adalah bersandar pada Allah. Bersandar penuh kepada Yahweh. Bersandar secara total kepada Elohim, itu nama-nama Tuhan semua. Bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada El Shaddai itu. Bersandar penuh kepada Tuhan walaupun situasinya sulit. Saya lihat ayat 45 sampai dengan 47. Ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kalau dia datang dengan segala macam perlengkapan senjata, sangat luar biasa itu, Daud sederhana bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, semesta alam, Allah segala barisan orang Israel. Daud begitu bersandar secara total kepada Allah. Walaupun dia merasa dan yakin bahwa walaupun ini sulit dan Allah pernah menolong dia, tetapi tidak sampai di situ. Dia terus bersandar kepada Allah. Dia terus berharap kepada Allah. Pada bagian ini, Daud tidak perlu
membeberkan apa yang sudah dia lakukan, ya kan? Bapak Ibu melihat bagian ini, dia nggak bilang, gue sudah matikan singa, bunuh singa gitu. Enggak, dia nggak bilang apa-apa pada bagian ini. Dia hanya yakinkan Saul dan tentaranya dan pasukan Israel. Setelah itu, dia serahkan hidupnya total kepada Allah. Dia bersandar secara penuh kepada Allah. Walaupun itu ada tantangan yang hebat, yang datangnya dari mana? Dari keluarganya sendiri. Di dalam ayat yang ke-29, 28, pasal 17. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarahnya Eliab kepada Daud sambil berkata dan seterusnya. Ada tantangan saudara dari dalam orang keluarga dia sendiri. Ini kan ceritanya di Daud mengembalakan kawanan domba. Lalu ayahnya bilang, kamu pergi dong lihat. Kakak-kakak kamu tuh di medan perang, kamu masih cilik gitu. Anak-anak gak usah pergi perang deh gitu. Pergilah lihat keluar kakak-kakak kamu itu perang. Dan firman Tuhan bilang ini sudah 40 hari loh. Berhadap-hadapan, gak tahu loh. Perang dulu tuh lucu banget. Kalau permainan saya kecil dulu sama-sama main benteng gitu, ada gak ya? Serang menyerang gitu ya. Itu keren banget. Kita gak pernah berantem. Yang penting cari batu aja. Bentengnya itu. Nah, orang Israel dan Filistin sudah berhadap-hadapan 40 hari. Dan orang tuanya keluarga Daud tuh, Isai nggak tahu kabarnya. Dia suruh, oke, pergilah cari. Kamu bawa roti, bawa macam-macam, bawa keju untuk bos-bosmu, pasukan perang. Dan dia pergi, dia cari. Dia sampai, firman Tuhan di sini jelaskan bahwa berhadap-hadapan. Dan orang Filistin itu yang notabene adalah Goliat, sudah mulai berkoar-koar lah. Katakan begitu ya. Tapi Daud sederhana. Dalam situasi yang sulit itu, dia bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud tetap bersandar secara total kepada Tuhan. Daud tetap berharap secara penuh kepada Tuhan. Dalam situasi yang sulit yang tadi saya katakan itu, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Saudara kalau membaca ayat yang ke-40, dia hanya ambil 5 batu. 5 batu licin, 1 tok dipakainya. Nah Bapak Ibu harus pulang dan tahu ini. Kenapa ada 5 batu licin yang diambil dari kali? Piye toh? Rupanya ada orang-orang raksasa, Filistin itu besar-besar. Dan ada 5 orang raksasa, yaitu Goliat dan saudara-saudaranya. Bapak Ibu tinggal lihat aja di dalam bilangan atau di dalam 2 Samuel, tinggal cari di sana, membaca bahwa rupanya ini ada 5 orang raksasa. Jadi Daud siap-siap dong, ambil 5 batu, dengan harap kalau dia bunuh yang 1, 4 serang dia dong. Tetapi karena Goliat ini adalah seperti representatif dari Filistin, jadi ketika rajanya mati, bukan seperti sekarang ya. Kalau kita nanti kalau rajanya mati, kita serang habis-habisan kan. Kalau di waktu zaman itu enggak, raja mati ya kalah. Kayak mainan anak-anak tuh loh. Kalau kita main benteng itu, yang penting cari rajanya, kepalanya dipegang, mati, udah menang 1-0. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah jadi dia mencari raja ini nih, sambil menyiapkan 4 lagi. Nanti Bapak Ibu baca di rumah aja, itu dijelaskan bahwa 4 itu mati juga, dibunuh oleh Daud dan saudara-saudaranya, dan teman-temannya. Tapi yang menarik, saya balik lagi ke bagian ini adalah, bagaimana pemasrahan diri secara total Daud kepada Tuhan untuk menghadapi situasi yang sulit. Pertanyaan yang timbul pagi ini bagi saya dan saudara adalah, pada waktu kapankah kita bersandar kepada Allah? Pada waktu kapankah kita bersandar kepada Allah? Pada susahkah? Ketika kita mendapatkan persoalankah?
Ketika kita mencari jalan keluarkah? Ketika situasi perkuliahan kita sulitkah? Ketika usaha kita sulitkah? Ketika anak-anak dan rumah tangga kita sulitkah? Baru kita bersandar kepada Tuhan, Allah kita itu. Tetapi di bagian ini Daud ingin tekankan bahwa dalam situasi apapun, saudara dan saya harus tetap bersandar kepada Allah. Harus tetap berharap kepada Allah. Harus tetap pasrahkan hidup kepada Allah. Dalam banyak hal. Supaya apa? Sederhana. Tantangan yang besar, persoalan yang besar, usaha yang gagal, persoalan yang kita hadapi. Tidak semerta-merta bisa juga. Bisa juga langsung selesai. Tapi setidaknya kita tenang dalam Tuhan. Kita aman dalam Tuhan. Kita diprotek oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita dihibur oleh Tuhan. Kita mendapat positif cara berpikir kita. Orang bilang positive thinking lah. Karena kalau misalnya kita tidak bersandar kepada Tuhan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, biasanya kita menyalahkan orang lain, biasanya kita mencari kambing hitam, biasanya kita mencari siapa yang harus kita serang balik, biasa kita mencari orang-orang yang betul-betul harus kita hajar. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, persoalan, masalah, apa saja, kita harus bawa kepada Tuhan seperti Daud katakan, aku mendatangi Engkau dengan nama Tuhan. Kita bawa semua itu ke dalam mezbah doa kita. Kita bawa itu semua ke dalam gumulan-gumulan kita. Supaya kita bisa menemukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang bisa membangkitkan iman kita lagi. Tetapi kalau kita ketika mendapati persoalan, lalu kita menyelesaikannya secara negatif, mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, kita akan sulit keluar dari persoalan yang satu. Tapi kita akan masuk ke persoalan yang lain. Bersandarlah kepada Allah. Bersandar secara total kepada Allah. Dan berkata kepada semua masalah kita, semua musuh yang mungkin ada, aku mendatangi Engkau dengan nama Tuhan. Aku mendatangi Engkau dengan nama Tuhan. Bersandarlah total kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga. Kalau berani melangkah walau sulit. Kalau sudah bersandar kepada Allah, bertindak dengan iman. Kita pernah dengar, selalu nyanyikan lagu itu kan? Saya dengar kecil-kecil tuh. Dengan imanku, ku hadapi semua. Gitu kan ya? Dengan imanku, semua berlalu. Pas doa doang tuh. Gunung-gunung kesusahan, apalagi gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Padahal setelah itu, wah, oponya marah lagi, persoalan lagi. Itu balik lagi ke almarhum Bob Tutupoli, lain di bibir, lain di hati. Saudara jangan cuma lain di bibir dan di hati, tapi harus berani bertindak dengan iman. Banyak firman tentang iman ini. Tapi saya mau kasih firman yang bagian ini, ayat 49 sampai 50. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diubannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ini cerita sekolah minggu, lama banget. Tapi masuk di akal enggak? Batu loh. Berapa besar tuh batu yang dipakai? Ya, kalau sebesar tangan susah juga kan? Ini batu kecil. Tapi yang mau dikatakan di sini adalah iman dari Daud itulah yang bertindak. Iman dari Daud itulah yang membuat persoalan besar menjadi tidak ada sama sekali. Iman ketika dia melangkah mengambil batu itulah untuk mengumpan dan melempar kepada Goliat itulah yang membuat persoalannya lewat. Iman yang bertumpu sungguh kepada Tuhan itulah yang membangkitkan dan memberikan kemenangan demi kemenangan dari hidup Daud. Termasuk bagian ini. Iman yang begitu kokoh kepada Tuhan yang menyelesaikan persoalan-persoalan besar Daud. Iman yang begitu kuat kepada Tuhan itulah yang menyelesaikan persoalan-persoalan Filistin dan Israel. Bayangkan saudara Bapak Ibu dan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita punya iman, firman di perjanjian lama katakan kalau imanmu besar seperti biji sesawi. Perjanjian baru, kamu dapat memindahkan, memerintahkan gunung itu. Wow, kadang-kadang iman kita lebih besar dari biji sesawi, kalah-kalahin biji salak saudara. Tetapi iman kita hanya di bibir, tanpa tindakan yang nyata. Saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu dan saya pagi ini. Kalau iman kita sudah suam-suam kuku, kalau iman kita sudah mulai ciut, kalau iman kita sudah mulai ngedrop, cari Tuhan. Baca kebenaran firman-Nya dan bangkitkan iman itu lagi. Seperti Daud, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, semua persoalan lewat. Ketika beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, apa sih persoalan kita lebih besar daripada itu? Tidak ada. Sama sekali. Mungkin kita sekarang juga sementara menghadapi Goliat-Goliat zaman ini. Persoalan besar, masalah besar, dan besar-besar yang lain. Dan persoalan-persoalan yang lain, tantangan-tantangan, kesusahan-kesusahan, besar-besar yang lain. Apa yang bisa kita daftarkan satu-satu? Pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apalagi usaha, studi, pergaulan, interaksi. Dan masih banyak persoalan-persoalan lain. Dan masih banyak Goliat-Goliat yang lain. Yang ada di depan kita. Tetapi kalau kita bertindak dengan iman kita. Semua berlalu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan lupa. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup merubah rancangan-rancangan jahat manusia untuk hidup kita. Mampu diubahkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Jika Tuhan bisa memakai seorang Yudas Iskariot menjadi sebuah karya keselamatan yang besar bagi dunia ini, maka percayalah rancangan-rancangan jahat manusia di belakang saudara dan saya akan dipakai Tuhan, akan digunakan Tuhan untuk menjadi alat promosi kita di hadapan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu dan saya dan saudara yang mengandalkan Tuhan. Ingat ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Tugas kita adalah berserah secara total kepada Allah. Dan itulah yang akan memberikan kita kemenangan.
Itulah yang akan memberikan kita berani melangkah dalam hidup ini. Masih ada Goliat di hidup kita? Katakan kepada Goliat-Goliat itu, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Pemusik, saya minta kesini, saya siapin lagu sih. Satu. Sekali lagi, saya mau ingatkan kita, jangan lupa kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kutuk jadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup mengubah rancangan-rancangan jahat manusia dalam hidup kita, diubahnya menjadi kebaikan bagi hidup kita. Amin ya. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Berani berjalan bersama Tuhan walaupun situasi sulit. Berani melangkah dengan Tuhan walaupun situasi sulit. I surrender all. I surrender all. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Katakan, aku berserah. I surrender, oh, I surrender all. I surrender all. Amen. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Saja jangan berdiri, katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Berserah pada Yesus Juru Selamat. Juru Selamat. Sekali lagi, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Amin. Pada Yesus. Juru Selamat. Aku berserah. Katakan, it is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. Amen. It is well. It is well with my soul. It is well. Nyaman. It is well. It is well with my soul. It is well. It is well. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Hallelujah. 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 Glory bagimu. Amin. Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami akan nyaman, aman dalam lindungan-Mu. Ketika kami belajar dari Daud, dia bisa mengalahkan musuh yang begitu besar, yang sangat ditakuti, hanya dengan berkata bahwa aku mendatangkan engkau dengan nama Tuhan, Allah Israel itu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, supaya kalau kami masuk dalam medan-medan gumul dan berjumpa
berjumpa dengan Goliat-Goliat zaman ini, kami pun berkata yang sama. Aku mendatangi Engkau dengan nama Tuhan yang hidup. Dan di sanalah kami akan mendapat kemenangan yang pasti dari Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu di siang ini. Mereka pulang dengan sukacita daripada Engkau. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Karel Siahaya untuk firman Tuhan yang membuat kita lebih berani, lebih kuat dan lebih diteguhkan. Amin. Bapak Ibu diberkati, saya pun diberkati, kami semua diberkati. Kita segera akan mendengarkan Rock News dan juga Suara Gembala. Shalom semua warga kerajaan. Tema kita boldness for the king and boldness before the king. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita mendapatkan keberanian kalau kita tahu kita berbicara bukan di hadapan mahkamah-mahkamah, tapi di hadapan daripada sang raja itu sendiri yang menghidupkan semua orang. Dan kita melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes dan para rasul dalam gereja mula-mula, ketika ada seorang lumpuh di gerbang indah daripada bait Allah. Kita tahu agama itu memisahkan. Ya, karena dia lumpuh, dia tidak boleh mendekat. Cacat tidak boleh mendekat. Saudara yang kasih, soal benar tidak benar, halal haram begitu. Tetapi ketika orang lumpuh itu berjalan dan 5.000 orang laki-laki belum perempuan anak-anak diselamatkan, mereka ditangkap. Karena apa? Melakukan kebaikan. Akan tiba waktunya menyembuhkan orang sakit, dimasukkan penjara. Ada waktunya membangkitkan orang mati, dikatakan kekacauan. Tetapi saudaraku, ketika mereka diadili dan mereka ditanya dengan kuasa apa, dengan nama siapa kamu melakukan hal ini, maka dengan berani Petrus dan Yohanes berkata, kalau kami diadili karena ada orang impoten, ada orang lumpuh sembuh, ketahuilah kamu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, ya, dan saudaraku yang kamu bunuh. Begitu berani saudaraku. Ketika mereka melihat keberanian, boldness dari Petrus dan Yohanes, dan mereka ini ternyata diselidiki tidak pernah ikut yaitu sekolah rabbinik manapun, maka saudaraku mereka menyadari, oh rupanya karena bergaul dengan Yesus. They had been with Jesus. Kita tahu pergaulan itu mengubahkan. Bergaul dengan penggosip jadi penggosip. Bergaul dengan penjudi, bergaul dengan penjina jadi seperti mereka. Tapi bergaul dengan Kristus, kamu menjadi seperti Dia. Yang memberikan good confession di hadapan Pontius Pilatus. Saudara, Pontius Pilatus mewakili negara dikuasa saat itu. Tapi di hadapan Kristus, dia mewakili kerajaan yang jauh lebih besar. Yang berkuasa atas alam semesta. He know who he is. Dia tahu siapa bapaknya. Kalau kita tahu kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tidak akan takut. Karena Kristus yang memperingatkan akan tiba waktunya. Kamu akan diseret ke hadapan pengadilan. Ataupun orang yang membunuh kamu mengira berbuat bakti bagi Allah. Tetapi dengan berani Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika mereka kumpul, mereka juga minta satu. Bukan supaya penganiayaan diangkat. Bukan supaya kesulitan itu ditiadakan. Tapi mereka minta paresia. Mereka minta boldness to speak for the king and before the king. Ketahuilah saudara, akan tiba waktunya. Penganiayaan itu bukan masalah ada atau tidak, tapi sudah di depan mata. Lihat apa yang sedang terjadi. Ya, memberitakan firman Tuhan dipersulit, ya. Menyembuhkan orang sakit, kebaktian ditutup. Saudara yang kasih, lucu kan? Lucu sekali. Tapi itulah terjadi. Karena itu yang kita perlukan hari ini adalah paresia. Dan supaya kita hidup tak bercelah dan tak bercacat dalam perkataan kita menyambut kedatangan Kristus.
Barang siapa malu karena aku dan perkataanku, aku juga malu mengaku dia dan tidak mengaku dia di hadapan Bapa dan para malaikat kudusnya. Be bold in Jesus' name. Amen. Kita akan naikkan syafaat kita pagi ini kepada Tuhan. Yang berdoa bisa maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Kita akan bersatu hati dalam doa. Dengan penuh ucapan syukur Bapa, kami datang kepadamu Bapa, karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau adalah Allah yang sanggup buat mujizat, hanya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami. Saat ini di pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman yang kami sudah terima. Kami percaya Allah Roh Kudus, Allah yang akan terus berkarya dalam hidup kami, terus mengingatkan kami tentang firman yang kami terima di pagi hari ini. Dan kami percaya kalau Daud boleh menerima kemenangan, kami percaya kami pun akan menerima kemenangan. Karena Allah yang disembah adalah Raja Daud, adalah Allah yang kami sembah saat ini. Terima kasih Bapak, teguhkan iman percaya kami, pribadi lepas pribadi Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Karel. Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Engkau sertai hamba-Mu dengan tanda dan mujizat Bapak. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Pak Pendeta Karel Bapak, banyak jiwa-jiwa akan datang kepada pertobatan, banyak jiwa-jiwa akan hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu Pak Karel, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati rumah tangga hamba-Mu ini Bapak, pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan Yesus, melalui kehidupan keluarga hamba-Mu Pak Karel Bapak, keluarga-keluarga yang berantakan akan datang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Karena mereka melihat kehidupan keluarga ilahi itu ada di tengah-tengah keluarga hamba-Mu Pak Karel. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau berkata bahwa berdoa untuk kesejahteraan kota di mana Engkau aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu juga. Saat ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami mau berdiri bagi kota di mana Tuhan tempatkan kami, kota Yogyakarta. Kami katakan shalom bagi Yogyakarta. Kami katakan shalom dari orang nomor 1 di kota ini, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Kami katakan shalom kepada Ketua RT Bapak. Dan kami percaya seluruh jajaran pemerintahan yang ada di kota kami ini Bapak, baik di Kodia, di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, penuh kemuliaan Tuhan. Kami percaya pemimpin-pemimpin di kota ini adalah pemimpin-pemimpin yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Dan dalam nama Yesus kami mau bersatu hati, kami mau tolak setiap roh kerusuhan, setiap roh kekerasan, setiap roh iblis yang memporak-porandakan kota kami. Kami perintahkan tinggalkan kota kami hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami
lepaskan roh kedamaian itu atas kota kami. Dan kami perkatakan, setiap orang yang ada di kota kami ini Bapa, bertanggung jawab dengan keamanan kota kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap pribadi yang ada di kota ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Karena kami tahu Tuhan, sia-sia menjaga kota kalau bukan Engkau yang memberikan kedamaian itu. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berdaulat atas kota kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para mahasiswa, para pelajar yang akan datang ke kota kami. Tuhan, Engkau berkati semuanya Bapa. Sehingga Tuhan, ketika para pelajar, para mahasiswa ini Bapa masuk ke kota kami, mereka boleh membaur dengan budaya kami Bapa. Budaya lokal yang ada di kota kami Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah kota kami ini Bapa menjadi kota yang menjadi berkat Bapa bagi kota-kota lain Bapa. Di mana di dalamnya Bapa ada interaksi antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat dan pemerintah, antara etnis demi etnis yang ada di kota kami ini Bapa, boleh hidup berdampingan Bapa di dalam kebinekaragaman Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, dan saat ini kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami, hamba-Mu Pak Stefanus Bapa. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Urapi hamba-Mu Bapa, terobosan demi terobosan Tuhan Engkau lakukan bagi gembala sidang kami Bapa. Engkau berikan pewahyuan demi pewahyuan, Engkau berikan isi hati-Mu dalam hati gembala kami Bapa, sehingga Tuhan itu akan disampaikan oleh untuk umat-Mu Bapa. Dan kami percaya Engkau menyertai hamba-Mu Tuhan Pak Stefanus dengan luar biasa Bapa. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Engkau berkati Ibu Nike, anak-anak yang ada, Engkau berkati dengan luar biasa. Engkau berkati Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Satrio bersama istri anak yang ada, Engkau berkati dengan luar biasa. Engkau berkati hamba-Mu Pak Heri dan istri anak yang ada, Engkau berkati dengan luar biasa. Dan kami memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja kami. Tuhan, berikan hati-Mu bagi kami Bapa. Berikan hati yang baru bagi kami. Hati untuk melayani Bapa. Hati untuk melayani dengan segenap hati Bapa. Kami berdoa Tuhan, ikatkan kami semua dalam satu ikatan kasih Kristus Bapa. Biarlah melalui kehidupan kami, umat yang bersentuhan dengan kami menerima impartasi kuasa Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Jemaat-Mu juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau melawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Karena kami percaya Engkau menjadi jawaban bagi setiap apa yang kami alami Bapa. Yang kami tahu hari demi hari kami mengalami mujizat demi mujizat. Karena Engkau berjanji bahwa kami lebih daripada seorang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, Engkau memberkati kami semua, pelayan-pelayan-Mu, para jemaat-Mu, Engkau berkati dengan luar biasa. Dan apa yang kami lakukan, kami pastikan kami berhasil. Karena kami disertai oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami percaya Engkau berkata minta maka akan diberi supaya penuhlah sukacita-Mu. Kami sudah meminta dan kami percaya pagi hari ini kami menerima janji-janji-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan pulang. Tetapi sebelum kami undur dari tempat ini, kami minta Engkau urapi kami semua dengan urapan yang terbaru. Terima kasih Bapa, haleluya. Saudaraku, buka mata terlebih dahulu sebelum saya sampaikan dan lepaskan doa berkat buat saudara pagi hari ini. Saya mau sampaikan satu hal buat kita. Kita bersyukur Tuhan berikan keluarga rohani, roh sejahtera untuk kita semua. Sepakat katakan amin. Katakan sama kanan kirinya, kamu keluargaku. Aku mengasihi kamu. Aku menerima kamu apa adanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku, kita family di dalam Tuhan, kita keluarga di dalam Tuhan. 2 minggu ini, kalau saudara menikmati ibadah di tempat ini, saudara pasti diberkati dengan sesuatu yang baru. Kita bersyukur kita ada sound system yang baru, mixer yang baru,
ada seperangkat komputer yang baru. Bahkan di depan sana kalau saudara tadi masuk, ada hand sanitizer yang baru, pengukur suhu yang baru. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Yang saya mau katakan sama saudara, rumah ini, gereja ini ada rumah kita semua. Setuju katakan yes. Terima kasih untuk setiap hati, terima kasih untuk setiap kasih yang tercurah buat pelayanan di tempat ini. Doa saya sebagai gembala, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga, anak-anak Tuhan yang dengan penuh sukacita memberkati semuanya ini. Ada satu tip pesan dari yang memberkati, jangan sebut nama saya, biar Tuhan yang memberkati keluarga ini. Tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sambut berapa banyak yang baru pertama kali hadir ibadah di tempat ini, lambaikan tangan. Ada? Oke, jemaat setia semua berarti katakan, kamu luar biasa, kamu luar biasa. Thank you Pastor Karel yang sudah memberkati kita di ibadah yang pertama, dan beliau nanti sebentar akan melayani ibadah KGC. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, pandang Yesus sumber kehidupanmu. Tuhanku, terima kasih hari ini kami bisa memuji, menyembah, dan mempermuliakan Engkau. Kiranya setiap penyembahan pujian kami menjadi persembahan di hadapan-Mu, sesuatu yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Engkau di sepanjang pagi ini. Jerih lelah mereka diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Seluruh umat yang hadir untuk membawa persembahan mereka, perpuluhan mereka, bahkan hati mereka yang mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk rumah Tuhan ini. Hamba percaya diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Diberkati seluruh umat-Mu, keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Anugerah Tuhan ada buat kami. Kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang sempurna dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada senantiasa dalam seluruh hidupmu. Tuhan memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.